Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyono, kelas 05 SIDE 001. Saya akan menjelaskan tentang epos Mahabharata bab 17 dan 18. Sayembara memperebutkan Draupadi. Dalam Mahabharata dikisahkan bahwa ia dan Drestayumna tercipta dari api Yatna yang diselenggarakan Drupada. Arjuna, salah satu anggota Pandawa, memenangkan sayembara memperebutkan Draupadi dan berhak menikahinya. Tetapi akhirnya Draupadi menikahi 5 Pandawa karena kesalahpahaman Kunti, ibu para Pandawa. Setelah melaksanakan upacara Rajasuya, Yudhistira diundang untuk bermain judi di Hastinapura. Ia gagal memenangkan pertaruhan sehingga kehilangan seluruh hartanya, termasuk Draupadi. Akhirnya Draupadi dihina di balairung istana Hastinapura oleh para Korawa, Sangkuni dan Karna. Saat Dursasana hendak menelanjanginya, Kresna turun tangan secara gaib dan berhasil menyelamatkannya. Yang kedua, membangun ibu kota Indraprasta. Menurut kitab Mahabharata, konon Kandawaprasta merupakan ibu kota kerajaan besar di India pada zaman dahulu kala dan diperintah oleh para leluhur Pandawa dan Korawa, seperti misalnya Maharaja Pururawa, Nahusa, dan Yayati. Namun kota tersebut menjadi gersang akibat kutukan para resi untuk menghukum putra Buddha. Saat diberikan kepada Pandawa, Kandawaprasta merupakan kota gersang. Melihat keadaan itu, Sri Kresna memanggil Indra, memimpin para dewa, untuk membantu Yudhistira memperbaiki keadaan negeri tersebut. Munculkan Wisma Karman, arsitek para dewa yang merancang kota megah. Dengan suatu upacara, Wiswakarman berhasil mengusir segala penyakit di negeri tersebut dan menyuburkan kembali daerah yang gersang. Sesuai janji Kresna, Kandawaprasta akan diberi nama Indraprasta. Jika Indra mampu mengubah keadaan Kandawaprasta, perlahan-lahan kota tersebut menjadi kota yang makmur dan berduyun-duyun orang dari negeri tetangga bermigrasi ke negeri baru tersebut. Kota Indraprasta pun menjadi kota besar. Setelah Yudhistira naik tahta, kota kerajaan Indraprasta tetap mendapat pengawasan dari Hastinapura. Dari cerita di atas terdapat kutipan bahwa sebagai ibu yang bijaksana, Dewi Kunti tahu bahwa anak-anaknya ingin pergi ke Pancala untuk mengikuti sayembara itu, agar putra-putranya tidak malu mengutarakan isi hati. Dengan halus ia berkata kepada Dharmaputra, "Sudah lama kita tinggal di negeri ini. Sudah waktunya kita pergi dan melihat-lihat negeri lain. Ibu sudah bosan melihat gunung, lembah, sungai, dan alam sekitar sini. Sedekah yang kita peroleh semakin lama semakin sedikit. Jadi tak ada gunanya kita tinggal lebih lama di sini. Marilah kita pergi ke kerajaan Pancala yang subur dan makmur." Dari sini ada pesan untuk wanita. Belajar untuk peka terhadap keadaan sekitar, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Kutipan yang kedua adalah tidak bijak dalam berpendapat. Bukti kutipannya adalah yang lain berpendapat seorang Brahmana tidak pantas mengikuti sayembara seperti itu dan bersaing dengan para pangeran kesatria sakti seperti Karna dan Salya saja gagal, apalagi seorang Brahmana yang tak menguasai ilmu olah senjata. Pesan untuk semua orang adalah jangan sembarangan dan mengeluarkan pendapat, apalagi jika itu akan menyinggung perasaan orang yang kamu bicarakan. Kutipan yang ketiga adalah cara menghadapi situasi. Bukti kutipannya adalah sebelum membidik, Brahmana muda itu memandang sekeliling sambil tersenyum. Kemudian ia kembali memusnahkan perhatian, mengarahkan busur ke sasaran, lalu melesat lepas berurutan, menembus lubang cakra yang tebus berputar. Anak panah pertama tepat mengenai sasaran. Anak panah kedua yang menembus anak panah pertama. Yang ketiga menembus yang kedua, dan seterusnya sampai 5 anak panah cakra itu belah jatuh ke tanah. Pesan untuk semua orang: miliki kepercayaan diri, mental yang kuat,
akan omongan orang. Tidak semua orang suka dengan perjuangan kita, tetapi fokus pada tujuan. Kutipan yang keempat adalah pesan untuk persaudaraan. Bukti kutipannya adalah Yudhistira menjawab, "Daulat Paduka, Raja, maafkanlah kami ketika hidup sengsara dan tertunta-tunta. Kami bersumpah bahwa kami akan membagi segala sesuatu yang kami miliki. Kami tidak bisa melanggar sumpah itu. Ibu kami sudah memberikan restunya. Pesan untuk semua orang yang bersaudara, tetaplah saling menopang dan jangan saling meninggalkan, bahwa dalam keadaan susah sekalipun tetaplah saling mengasihi di dalam keluarga." Yang kedua, bab 18, membangun ibu kota Indraprastha. Kutipan yang pertama, belajar menerima kenyataan. Bukti kutipannya adalah Duryodhana mengajak Dusyasana, adiknya, untuk menemui Sakuni. Dengan hati penuh dendam, ia berkata kepada pamannya itu, "Paman, aku merasa sangat dipermalukan. Aku sungguh kecewa karena mempercayakan pelaksanaan rencana kita kepada Purocana, Pandawa musuh kita. Lebih cerdik dan rupa-rupanya nasib baik memihak mereka. Kini Dhustayumna dan Srikandi juga menjadi sekutu mereka. Apa yang dapat kita lakukan?" Teguran untuk semua orang. Jangan selalu beranggapan bahwa hanya kamu yang bisa. Jangan angkuh. Kutipan yang kedua adalah takut kalah. Bukti kutipan. Ayahanda, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan menjadi lebih baik. Apakah masa depan yang baik bagi kita itu berarti bahwa musuh bebuyutan kita, Pandawa, semakin kuat dan pada suatu waktu akan menghancurkan kita? Rencana kita gagal karena ternyata sebelumnya mereka sudah tahu. Ini lebih berbahaya bagi kita. Sekarang kita tak punya pilihan lagi. Kita hancurkan mereka sekarang atau mereka yang akan menghancurkan kita lebih dulu. Kami mohon petunjuk Ayahanda. Nasihat untuk semua orang adalah jangan melawan takdir. Hanya Tuhan yang tahu masa depan yang pasti. Yang ketiga adalah pemimpin yang bijak. Bukti kutipannya adalah Bhisma yang bijaksana, berpandangan luas dan ahli tata negara, berkata dengan sabar, penyelesaian yang paling tepat adalah mempersilahkan mereka kembali dan membagi kerajaan ini menjadi dua. Rakyat juga menghendaki itu. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran keluarga kita. Tidak ada gunanya membicarakan kesalahpahaman masa lalu. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua hidup damai berdampingan. Jika Pandawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka, itulah nasihatku. Pesan untuk para pemimpin, bersikap adil, berpikiran yang terbuka. Ayah yang bijak. Bukti kutipannya adalah dulu Pandu selalu mencintaiku dan senang menerima nasihat-nasihatku. Anak-anakku sendiri berwatak sombong dan licik. Aku putuskan penyelesaian damai ini agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pesan untuk para ayah, berani mengakui kesalahan anak, menjadi penengah dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.